Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala idawan utlubul ilma minal mahdi illallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki yaitu bab tentang ilmu. Nah, ilmu menurut perspektif Islam. Apa ilmu itu? Adalah ilmu pengetahuan, petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Jadi segala petunjuk apa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu kepada kita semua, yaitu melalui baginda Rasulullah SAW atau melalui para nabi, para rasul, supaya kita mengetahui arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Nah, jadi maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu kepada kita ini supaya kita hidupnya benar. Nah, jadi Allah menurunkan 124.000 nabi, 313 rasul. Supaya benar apanya? Benar imannya, benar ibadahnya, benar akhlaknya. Nah, maka Allah menurunkan nabi dan rasul, menyampaikan ilmu agama. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan nabi, tidak menurunkan rasul, tidak menurunkan ilmu? Nah, apa bedanya kita dengan binatang? Nah, binatang kan tidak diberi ilmu pengetahuan, kecuali diberi naluri untuk makan, naluri untuk kawin, naluri untuk berlari. Ini binatang. Tapi manusia di samping diberi naluri, diberi ilmu. Maka untuk mencerna daripada ilmu ini, untuk menerima daripada ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal untuk kita. Sehingga dengan akal kita bisa mencerna ilmu agama. Karena orang yang tidak berakal atau orang gila tidak bisa menerima ilmu, tidak bisa mencerna ilmu. Karena apa? Akalnya rusak. Nah, kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, maka kita akan mudah mencerna ilmu agama. Jadi itulah maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu kepada kita ini supaya kita searah dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia ini perlu ilmu, hidup di akhirat juga kita perlu ilmu. Hidup di dunia kita perlu ilmu cara memasak bagaimana, ilmu cara mencari uang bagaimana, ilmu cara menjaga keamanan bagaimana. Nah, ini adalah ilmu dunia. Bagaimana ilmu cara membuat rumah,
cara membuat mobil, kendaraan. Nah, ini adalah perlu ilmu juga. Nah, itu idza radda dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau engkau ingin mendapatkan dunia, maka harus dengan ilmu. Nah, begitu juga akhirat. Bagaimana supaya kita selamat ketika sakaratul maut? Bagaimana supaya kita selamat di alam kubur? Bagaimana supaya kita selamat di mahsyar? Bagaimana kita supaya selamat di sirat? Dan bagaimana kita supaya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan ilmu. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan 124.000 nabi, 313 rasul membawa ilmu. Bagaimana keimanan kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Ibadah kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu ilmu. Jadi ilmu penting tuh. Penting pisan gitu. Coba bayangkan kalau manusia tidak punya ilmu, bingung. Tidak tahu ilmu bagaimana cara memasak. Mau dipasak, dia udah nggak tahu ilmunya, dimakan mentah-mentah, gitunya. Kambing potong, makan mentah-mentah. Ayam potong, makan mentah-mentah. Karena apa? Karena tidak punya ilmu, jadi tidak bisa memasak. Tapi kalau kita pintar memasak, mempunyai ilmu memasak, oh ternyata supaya enak itu ayam itu digulai. Apa saja bumbunya? Ini, itu. Akhirnya makanannya menjadi enak karena memiliki ilmu. Coba yang tidak punya ilmu, asal-asalan gitunya. Jadi rasanya teu karuan ka ditu ka dieu. Nah, makanya pentingnya ilmu. Nah, itu oke untuk akhirat kita harus mempunyai ilmu. Maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu adalah wajib untuk setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi wajib mencari ilmu teh. Kalau wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Nah, sehingga sholat seperti sholat, seperti puasa. Nah, kita meninggalkan puasa, kita meninggalkan sholat, maka berdosa. Tapi kalau kita mengerjakannya, kita mendapatkan pahala. Begitu juga dengan ilmu. Nah, kita akan mendapatkan pahala apabila kita mencari ilmu. Ketika kita meninggalkan ilmu, majelis ilmu, maka kita akan berdosa. Nah, mencari ilmu teh dari kapan sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan hingga sampai liang lahat. Bukan 2 minggu sekali. Tuh 2 minggu sekali liko. Kewajiban menuntut ilmu itu setiap hari. Nah, tidak di sini, di Liko, di MPI. Nah, kita bisa di majelis ilmu yang lain. Nah, sekarang banyak channel-channel YouTube yang menerangkan ilmu-ilmu agama, boleh kita manfaatkan. Ya, gitu. Banyak ulama-ulama, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Nah, bisa kita ambil dari mereka. Bagusnya mencari ilmu itu seperti ini. Nah, langsung bertatapan dengan yang menyampaikan. Pertama, mendapatkan berkah dari majelis ini. Nah, kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikerumuni para malaikat. Nah, ini bedanya kita duduk di majelis ilmu seperti ini dengan melihat ilmu di HP misalkan. Jadi beda keberkahannya. Kalau secara langsung seperti ini lebih kena gitu. Kalau ada masalah kita bisa langsung tanyakan seperti itu. Apa keutamaan
kita duduk di majelis ilmu? Apa keuntungan kita hadir di majelis ilmu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat beberapa orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan beberapa derajat orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi kita penting supaya derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ilmu agama. Kemudian dengan ilmu agama kita akan mengetahui seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan. Jadi setiap saat dan keadaan di mana saja itu ada perintah Allah. Ketika di jalan, di situ ada perintah Allah. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Ghaddul basar, menundukkan pandangan, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita memasuki waktu misalkan, di situ ada perintah Allah. Ketika subuh, di situ ada perintah Allah apa? Salat subuh. Kemudian ketika matahari tergelincir, di situ ada perintah Allah apa? Salat duhur, salat asar. Jadi setiap waktu itu ada perintah Allah. Setiap tempat-tempat itu ada perintah Allah. Di pasar, di situ ada perintah Allah. Di kantor, di situ ada perintah Allah. Di keluarga, di situ ada perintah Allah. Ketika jadi bapak, di situ ada perintah Allah. Ketika jadi ibu, di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saat, setiap keadaan itu ada perintah Allah. Dan kita akan mengetahui apabila kita senantiasa duduk di majelis ilmu. Jadi kalau kita jauh dari majelis ilmu, bingung. Nges jadi bapak, ya nges jadi bapak kumahanya. Naon anu yang harus dilakukan itu setelah jadi orang tua itu? Apa yang harus dilakukan setelah jadi bapak? Apa yang harus dilakukan setelah jadi ibu? Itu diketahui apabila kita memiliki ilmu. Setelah jadi bapak, maka kullukum ra'in. Kata Rasulullah SAW, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap bapak adalah pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya. Maka kelak di akhirat setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi bapak teh bakal dimintai pertanggungan jawab. Wahai kamu Pak Oleh, apakah kamu sudah memberikan nafkah dengan nafkah yang halal? Apakah kamu sudah mendidik istri dan anak-anakmu? Seperti itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka akan mencari bagaimana caranya datang ke majelis ilmu, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang amanah, bagaimana menjadi pemimpin yang menjadi contoh untuk keluarganya. Ayana di majelis ilmu, moal aya di lapangan sepak bola, moal aya di balong, ya, mancing, jauh karena majelis ilmu. Adanya di majelis ilmu. Maka dengan duduk di majelis ilmu kita akan mengetahui bagaimana menjadi bapak yang baik, bagaimana menjadi bapak yang amanah, bagaimana cara mendidik anak dan istri sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Adanya di majelis ilmu, maka kita wajib untuk duduk di majelis ilmu. Seperti itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu yang pertama. Allah akan mengangkat derajat beberapa orang yang berilmu. Maka apabila seorang bapak dia memiliki ilmu, maka dia akan dihargai oleh istrinya,
akan dihormati oleh anaknya gitu nya. Tapi lamun jadi bapak anu bodoh, dibobodo wae ku anak teh, ditipu wae ku anak teh. Sabab naon? Sabab bapana tidak memiliki ilmu. Jadi ditipu, ku istri ditipu, ku anak ditipu, ku anak diwiwirang gitu nya. Makanya penting kita duduk di majelis ilmu agama ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Ini yang kedua keutamaan ilmu agama. Jadi kalau kita berjalan menuju majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kita menuju surga. Bagaimana maksudnya? Kita duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu, itu hakikatnya kita sedang menuju surga. Jadi ilmu itu menuntun kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun seseorang ke dalam surga. Itu adalah ilmu. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, kemudian setelah tahu kita mengamalkan ilmu, maka hakikatnya kita sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah fadilah ilmu. Gitu. Kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, kita tidak akan mengetahui ilmu. Dan kalau kita tahu, mana mungkin kita bisa mengamalkan ilmu. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu, tidak mengamalkan agama, maka hakikatnya itu sedang menuju keburukan. Dan keburukan akan menggiring seseorang itu ke dalam neraka. Itulah keutamaan majelis ilmu yang kedua. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kita menuju surga. Jadi jalan-jalan surga itu adalah mengamalkan ilmu agama. Itu jalan-jalan surga. Kalau kita mengetahuinya dan mengamalkannya, hakikatnya kita sedang berjalan menuju surga. Itu. Cobalah kurang kita jauh daripada majelis ilmu agama, masya Allah. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Surga mah lurus, gitu ya. Kita bengkok terus jauh. Akhirnya jauh karena sepi surga eunana, gitu ya. Gitu. Makanya pentingnya kita duduk di majelis ilmu ini supaya kita berjalan dalam kebaikan, karena kebaikan itu akan menggiring seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keutamaan atau keuntungan kita duduk di majelis ilmu agama. Banyak. Kalau kita memiliki ilmu, maka kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kan? Seperti tadi dalam ayat yang tadi dikatakan, kalau kita tidak bisa, udah kamu taat saja. Takut saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi orang yang memiliki ilmu agama itu akan semakin takut. Semakin banyak ilmu, semakin takut. Semakin banyak ilmu, semakin hati-hati. Gitu ya. Semakin hati-hati dalam kehidupannya, semakin hati-hati dalam mencari nafkahnya, semakin hati-hati dalam lisannya, semakin hati-hati dalam pandangannya, semakin hati-hati dalam langkahnya. Karena apa? Karena mengetahui bahaya lisan itu seperti ini. Bahaya mata ini seperti ini. Bahaya tangan mengambil hak orang lain itu seperti ini. Bahaya melangkahkan kaki ke tempat-tempat
maksiat itu balasannya akan seperti ini. Sehingga kita akan merasa takut. Akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau memiliki ilmu. Makanya innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala para ulama. Jadi para ulama teh bukan berarti jago ceramah, jago tabligh akbar gitunya. Pakai sorban gede, pakai jubah gitunya. Bukan itu tandanya. Tapi tandanya ulama itu adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun penampilannya kur jaket gitunya, misalkan celana jeans, tapi kalau dia hati-hati dalam berbicara, kalau dia hati-hati dalam melangkah gitu, kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam gerak langkahnya, itulah ulama. Nah, itu hakikatnya ulama tuh. Jadi bukan berarti sorbana panjang gitu ya, eta teh ulama gitu. Belum tentu. Siapa yang tahu di balik semua itu banyak keburukan-keburukannya. Nah, bukan kita harus melihat keburukan, tapi ini untuk menjadi pelajaran bagi kita semua supaya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita. Rasa takut itu datang kalau kita memiliki ilmu. Jadi penting tuh ilmu. Penting. Pentingnya kita menuntut ilmu agama. Kemudian banyak sekali fadilah-fadilah ilmu yang lain gitu. Kemudian apabila kita memiliki ilmu agama, memiliki ilmu atau ilmu dunia ataupun ilmu agama, kemudian bisa bermanfaat kepada orang lain sehingga diamalkan oleh orang lain. Nah, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Gitu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladun shalihun yad'ulah. Jadi apabila anak Adam ini meninggal, maka putus semua amal-amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Tuh. Kita duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan ilmu, kemudian kita bagikan, sebarluaskan kepada orang lain, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita. Sehingga anak kita, tetangga kita ini mengamalkan ilmu kita. Ini yang akan terus mengalir kepada kita ketika kita sudah mati. Nah, jadi meskipun kita sudah tidak bisa sholat ketika mati, kita sudah tidak bisa bersedekah, tapi pahala sedekah ngalir, pahala sholat ngalir, pahala haji ngalir, pahala saum ngalir. Oh, ini dari mana? Ini dari orang yang engkau dulu beritahu tentang ilmu sholat, tentang ilmu zakat, tentang ilmu puasa, sehingga orang itu mengamalkannya. Akhirnya pahalanya ngalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Apalagi kalau orang yang kita ajari mengajari lagi kepada orang lain, mengajari lagi kepada orang lain, terus turun temurun. Ini padilah orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, sehingga terus amalan-amalan ngalir, pahala-pahala ngalir kepada kita, padahal kita sudah terbujur kaku, sudah tidak bisa apa-apa, tapi Allah mengirimkan pahala-pahala amalan. Karena apa? Karena kita senantiasa menyebarkan ilmu ketika hidup. Nah, ini fadilah ilmu. Terus bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu? Yang pertama, kita harus niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu, bukan karena atasan, bukan karena absenan. Wah, ieu sieun ditegur ya ku ponder, takut ditegur sama murabi, sehingga saya harus datang ke majelis ilmu. Tanamkan dalam hati
bahwa kita datang ke MPI ini untuk mencari ridho Allah, supaya Allah ridho kepada kita. Tidak peduli mau dinilai sama murabi atau tidak peduli. Yang penting Allah ridho. Jadi saya datang ke MPI ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ilmu agama supaya saya bisa mendapatkan ilmu sehingga kita bisa mengamalkan ilmu. Pertama, niat karena Allah. Yang kedua, kita mencari ilmu ini bukan untuk sok-sokan. Wah, saya nih ulama, saya nih tahu, wah hadis ini tahu. Bukan untuk sok-sokan, tapi kita datang ke majelis ilmu supaya kita mendapatkan ilmu agama, kita bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi tanamkan dalam hati kita atau tanamkan kepada orang lain, kepada anak kita, kalau engkau mencari ilmu supaya apa? Bukan supaya jadi kiai, supaya jadi ustadz, bukan. Supaya apa? Supaya bisa mengamalkan perintah Allah. Karena perintah Allah itu adanya di ilmu ini. Kita tidak mengetahui perintah-perintah Allah kalau kita jauh daripada ilmu. Maka kita datang ke majelis ilmu supaya kita mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah untuk mengamalkan perintah Allah dalam keseharian kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya ilmu itu masuk ke dalam hati kita? Jauhkan kesombongan dalam hati kita. Jadi ketika duduk di majelis ilmu, kemudian yang dibacakan, yang diterangkan, yang disampaikan itu eta deui cenah misalkan gitu nya. Bosan. Saya mah udah tahu. Itu mah pasti ini. Nah, ini kesombongan dan ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang sombong. Jadi kita rendahkan hati kita, tawadu. Meskipun kita sudah tahu, kita pura-pura baru tahu saja gitu. Dengan seperti itu ilmu akan masuk kepada kita dan mudah untuk mengamalkannya. Tapi kalau ada kesombongan, itu mah anak kecil yang menyampaikannya, ustadznya anak kecil baru kemarin gitu ya. Ini ilmu tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Artinya susah untuk mengamalkannya. Itu cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu seperti itu. Kemudian bagaimana caranya lagi? Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu agama kepada kita semua, memberikan kepahaman kepada kita semua tentang agama. Dengan seperti itu insya Allah ilmu akan mudah masuk ke dalam hati kita dan mudah untuk diamalkan dalam keseharian kita. Seperti itu. Itu adalah keutamaan ilmu. Maksud Allah menurunkan ilmu, kemudian keutamaan ilmu dan bagaimana cara mendapatkan ilmu. Kemudian kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh mubalik misalkan atau seorang ustadz, kita dengarkan gitu baik-baik, masukkan ke dalam hati kita apa yang diucapkan oleh seorang ustadz atau seorang kiai gitu. Dengarkan, masukkan ke dalam hati, resapi, masuk, simpan di dalam otak kita. Maka dengan seperti itu kita akan mudah untuk mendapatkan ilmu agama. Itu mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua, karena orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang diberikan harta banyak, mobil bagus, rumah mewah, bukan. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepahaman agama. Itulah orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.